baru-baru ada kekecewaan dari Lewotana juga. Provinsi perintah sudah ukur, tapi bilang sekolahnya pakai sekolah lama. Saya bersyukur. Jadi komite dengan orang provinsi tidak bisa menuntut saya. Ya, kalau saya mau jual, belum lama juga anak. Dalam Januari itu, mereka datang ngomong, bilang sekolah di sini gagal. Loh, alasan apa? Saya tidak bersikeras, harus ini, harus. Tidak ada. Saya sudah korban 2,5 hektar ini demi semua orang. Memang kadoreno am pagar nih, cilanai, minta apa nih, pilar tose. Terus di sini ikut jalan besar terus, jalan usaha tani terus, sampai di bawah sana. Sampai di pilar berikutnya. Ini Gapura, selamat datang menuju ke desa Narasausina. Sebelum sampai di desa Narasausina, ada desa yang namanya Desa Sausina. Kita mau menuju ke sana untuk bertemu dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, pemilik lahan yang menghibahkan tanahnya untuk pembangunan SMA Negeri 1 Adonara Timur. Bagaimana hasil pertemuan, dialog kami dengan pemilik lahan dan melihat lahan itu sendiri akan kita saksikan bersama. Ya baik, selamat siang. Hari ini kami berada di Desa Sausina, ya. Salah satu desa di Kecamatan Adonara Timur yang pernah menghibahkan tanahnya untuk Rumah Sakit Umum Adonara. Ya. Dan kali ini hibah tanah yang sama diberikan kepada SMA Negeri 1 Adonara Timur, ya, yang ketika konflik sosial 11 tahun yang lalu, mereka sampai hari ini masih di pengungsian dan mereka telah mendapatkan hibah tanah dari Desa Sausina. Dengan saya sekarang ini salah satu tokoh adat, tokoh masyarakat dan tuan tanah, ya, yang menghibahkan tanahnya untuk pembangunan gedung SMA Negeri 1 Adonara Timur. Dengan siapa dan bagaimana prosesnya, mari kita dengarkan tuturannya berikut ini. Oke, selamat siang. Terima kasih. Selamat siang. Atas kesempatan yang diberikan dari tim YouTuber. Iya. Ya, kesempatan diberikan dari tim YouTuber untuk mengetahui sejauh mana penyerahan hibah tanah ini ke negara untuk membangun salah satu sekolah SMA Negeri 1 Adonara, Adonara Timur. Jadi saya tutur dari awalnya, Bapak dengan anak pada hari ini jamnya siang begini turun di Sumur Bor Agotena. Di sini semuanya sampai di pusat pun tahu bahwa Sumur Bor Agotena. Maka tiap tahun paketnya dari pusat itu Sumur Bor Agotena. Itu di Dinas Pertanian. Itu anak. Jadi semua kegiatan apapun itu selalu kegiatan di sini, Bapak Tua. Jadi menyangkut hibah tanah sekolah ini, karena menderitanya anak Lewotana semuanya se-Adonara yang sekolah mencari pendidikan pengetahuan, tapi menderita karena sifatnya mengungsi. Orang lain sekolah pagi, mereka sore, pulangnya malam, gitu. Jadi guru pun turut korban. Maka inisiatif dari komite dan kepala sekolah SMA Negeri 1 Adonara, Adonara Timur, mereka membawa keluarga saya, Yosef Bura, anaknya dari Bapak Lesu, itu di suku Tokan.
Bapak Yosef Bura yang pandu mereka. Kalau kita butuh demi semua orang, maka kita menuju ke orang tua saya. Akhirnya mereka, kepala sekolah, komite dan para guru mereka datang. Itu yang pertama, dengan keluarga Lama Gewok semuanya. Dengan saya membawa anak saya, anak cucu semuanya, kita terhitung 32 orang. Anak Lama Gewok, 32 orang. Kita sepakat dengan kepala sekolah, setelah komite kepala sekolah pulang, pertemuan keluarga, akhirnya siapkan demi kepentingan umum. Maka kakak saya punya anak kandung, anak sulung, Burhan Gerahai, bapaknya almarhum Hussein Pena Gewok. Karena bapak kerja untuk anaknya, anaknya Burhan Gerahai ini omong di depan forum, Aba demi sekolah, maka nure gue emang gue, tapi gue siapkan untuk sekolah. Kemampuan sekolah berapa hektar miangki baru kakak anak semuanya bisa tergabung di dalam. Begitu anak. Akhirnya Burhan Gerahai, kita dalam keluarga turun secara kasarnya melihat anak Burhan Gerahai punya kebun bisa mencapai 2,5 hektar permintaan dari sekolah. Maka anak Burhan Gerahai sendiri melepaskan, menghibahkan. Memang saya sebagai orang tua, tapi anak saya yang punya kebun tidak ada komen. Dengan mamanya tidak ada berkeberatan. Mereka yang lebih dulu ikhlas di depan keluarga semua. Bapak, kelemun sekali gitu. Jadi itu sejak 2018 sama. 2018 kami melepaskan. Dalam rumah itu rencana di saat Yosef Bura membawa komite dengan sekolah datang itu 2018, Pak. Maka saya undang bupati turun di sini. Itulah disampaikan semuanya gitu. Jadi semuanya oke. Akhirnya kita tinggal aja menunggu dari komite. Dari komite SMA kita punya dan kepala sekolah. Ternyatanya utusan tim dari Kupang itu beberapa bagian itu Bapak kurang begitu hafal itu. Jadi mereka turun survei. Semua hadir. Kebelan Lewo, Pesuku, kepala desa, BPD. Jadi semuanya hadir dan semuanya ikhlas. Iya. Masalah hibah itu dari orang tua dengan anaknya Burhan Gerahai ini, mereka dua itu. Mereka tidak butuh uang, namanya hibah. Sampai saya pun, bapak pun dipanggil bupati. Bapak hibah. Jadi ada sirip pinangnya. Syarat adatnya tetap ada bapak. Tapi tergantung dari Pak Bupati dan Pak Wakil. Gitu. Keputusannya berapa. Agus boleh minta bapak. Saya punya orang tua. Saya kasih buat malu 50 juta. Saya terima. Pak. Bupati. Sudah. Rumah sakit juga sudah ada. Juga bapak yang korbankan tanah berdasarkan permohonan bapak punya pembebasan tanah, pusat menjawab akan bangun rumah sakit. Jadi sekarang biar 100 lah. Sebilang 100 kah, 50 kah, dalam keluarganya sudah sepakat. Tamanya hibah anak gitu. Tapi nanti kan ditanggung sekolah atau dinas sekolah yang tanggung begitu. Akhirnya pada saat itu keputusannya syarat seremoni adatnya dengan 100 juta. Ya. Anak saya terima, bukan saya. Anak saya, Burhan Gerahai, yang punya Nure, punya Regong. Dengan mamanya. Yang terima dalam, bukan tunai, tapi di ATM. Baru anaknya melaporkan, Bapak, sirip pinangnya lokasi sekolah, sudah saya terima di rekening dengan 100 juta. Se-BPN menuntut. Kalau hibahnya ini sirip pinangnya belum kamu serahkan, maka belum bisa kita turun ukur. Akhirnya bapak juga diminta tanya, saya bilang kita siap. Tapi dari pertahanan bilang, bapak aturannya. Sekolah selesaikan dulu dengan sirip pinangnya 100 ini dulu, baru kita bisa turun ukur.
Nah, itu dari provinsi perintahnya begitu. Saya bilang oke. Nah, dari Pajek dengan siapa aja yang di Kupang selalu komunikasi dengan Bapak. Nah, sekolah tetap jadi. Segera ukur. Saya bilang kita siapa mah. Nah, gitu. Akhirnya pertahanan ukur. Tanggal hari bulannya saya tidak ingat anak. Tapi semua keluarga BPD, kepala sekolah dengan kepala desa. Semuanya turun saksikan, ukur, saya punya anak tanam pilar. Bila mana kalau ada waktu, sekarang cukup kita lihat di dekat sini, kalau kita keliling ke 2,5 hektar ya. Maka ya gitu. Cukup satu sudut di sini, dekat sini. Mungkin ada 100 meter dari Agotena ini, sumur bor Agotena, begitu. Jadi itu. Jadi kita sudah ikhlas. Baru-baru ada kekecewaan dari Lewotana juga, begitu. Saya bilang sudah, provinsi perintah sudah ukur. Tapi bilang sekolahnya pakai sekolah lama. Saya bersyukur, tanah saya sudah ada sertifikat. Jadi komite dengan orang provinsi tidak bisa menuntut saya. Kalau saya mau jual, karena bilangnya mau pakai sekolah di lama. Nah itu saya dapat informasinya permisi dari Sandosi dengan Witihama. Bilang di sini tidak jadi, belum lama juga anak. Dalam Januari itu, mereka datang ngomong, bilang sekolah di sini gagal, loh alasan apa? Begitu. Mereka mau pakai, mau bangun, mau perbaiki, renovasi sekolah di sana supaya pakai di sana. Oh begitu. Sama tanah saya kan utuh. Ya toh. Saya tidak bersikeras harus ini harus tidak ada. Saya sudah korban 2,5 hektar ini demi semua orang. Begitu. Jadi itu yang perlu saya sampaikan ke tim, ke bapak dan anak. Cuma itu, dan kita sudah ikhlaskan. Tidak ada tantangan, rintangan apapun. Dari orang tua di sini kan menen lewat telokai belang dengan pesuku dan kepala desa, ketua BPD, semuanya saksi dan tanda tangan gitu. Kalau memang Siri Pinang itu memang saya punya anak, dengan saya pun mama, kakak sulung punya istri, ya itu kan mereka punya regong. Jadi saya tidak menuntut bahwa saya 1.000 atau ini 1.000, tidak ada. Kebun begitu luas, 2,5 hektar. Tapi kita mengingat banyak orang, semua orang, maka Siri Pinang yang 100 anak bisa ambil. Itu karena keikhlasan. Betul-betul mereka nekat untuk membangun lowot tanah anak begitu. Kalau tidak kalau kita jual beli, maka saya minta 1 meter 100 berapa? Bisa mencapai 2,5 hektar. Karena mereka mengikut pengalamannya rumah sakit. Pak, ini Datuk Sadam ini yang membuat surat pembebasan. Pusat menjawab bisa membangun rumah sakit itu. Jadi bapak punya surat anak, ada 2 surat membuat pembebasan. SMA negeri dengan rumah sakit. Rumah sakit sudah menjawab, akhirnya tinggal sekolah. Tapi sekolahnya sudah di sana, sudah. Iya toh, penting begitu. Ternyata sekarang sekolah juga di sini. Di waktu ancang-ancang bilang ada nara kabupaten, maka tim datang mencari tahu, bilang surat pembebasan itu ada lokasi SMA negeri di sini. Saya sudah tidak ada. Sudah tidak ada gitu. Untuk membangun kantor bupati sebelum kamu panitia tim untuk kabupaten ini, ada kabupaten ini, kamu pun tanah ada di sini. Tidak libatkan orang di sini, maka lama lotak dan lama lok tetap tidak mau. Kita hidup di sini, maka harus mereka di sini juga tahu kama. Iya. Sebelahannya mereka di sini yang punya, kok kita gembar-gembur sana sini, potong sapi, kerbau apa semuanya, bilang ada kabupaten. Tapi kalau yang pertuanan tidak mau, kita ngomong apa? Gitu. Oke, Bapak. Jadi hanya itulah Bapak sampaikan. Masalah sekolah, kita juga mendesak supaya cepat bangun lah begitu. Terima. Dan Bapak sepakat dengan kepala sekolah, bukan sepakat. Dengan ketua komite. Ketua komite, mereka semuanya waktu di saat kita makan, saya bilang, ingat, di saat proyek masuk, itu tenaga kerja di sini
banyak sekali, jangan lupa. Nah, ini, itu. Dan siapa anak-anak juga, ada yang guru di situ. Mungkin siapa lagi punya pendidikan S2, 3, mereka masuk, terima. Betul. Nah, jadi hanya di situ sampaikan, Bapak sampaikan sesuai apa yang kita alami kegiatan selama ini sampai setekatnya ada itu semuanya pada hadir dan tanda tangan anak. Ya. Oke Bapak, terima kasih banyak informasinya. Kita semua punya tekad yang sama bahwa unit sekolah baru SMA Negeri 1 Adonara Timur terbangun di Desa Sausina, Kecamatan Adonara Timur. Dari gua Kang Gelak. Kemarin kepala sekolah dan komite. SMA Negeri 1 Lamgeok. Mereka juga tertawa. Ya SD Impres Lamgeok, Tekala Lamgeok itu kan begitu. So kami ni mau di nei. Kami perlu lawan aku lupa. Kami butuh doyala. Penting semuanya punya bagian. Keren sekolah kan rakyat punya bagian. Ya. Nah, guru mengabdi sih juga rakyat punya bagian untuk mengajar di sini. Tapi di atas tanah Lamgeok. Jadi sampai Pak Jack di Kupang saya omong begitu deh Bapak, betul. Memang mau niat baik sekali. Ya. Nah, ikhlas sekali. Nah, kami mengabdi sini juga itu kami punya bagian di sini mengajar di sini. Ya, bagian kami tidak ada pasti di sini juga tidak. Nah, jadi betul orang tua. Tapi ya. Oke Bapak, jadi hanya ini kami masih mengunjungi SMA Negeri 1 Adonara di tempat pengungsian. Di SD Impres dengan SD Negeri Bayi-Berang. Ya, semoga semua menjadi harapan kita sama-sama. Dan negara pusat menuntut dibangunnya sebuah sekolah baru kalau tanah tidak bermasalah dan bersertifikat. Dan sekarang tanah sudah ada. Ya, mau apa lagi? Ya, kita tunggu para pengambil kebijakan keputusan itu untuk segera merealisir pembangunan sekolah SMA Negeri 1 Adonara Timur di Sausina. Oke. Kita akan menuju ke lokasi tanah 2,5 hektar yang dihibahkan oleh Bapak Dato yang sudah duluan di depan. Dan bagaimana kondisi lahannya di sana? Ayo mari kita saksikan. Menuju ke barat, Ini memang ke Doreno pagar nih. Misalnya kita pernah pindah selesai. Terus di sini ikut jalan besar terus, jalan usaha tani terus sampai di bawah sana. Sampai di pilar. Dan di situ sampai di sana. Jadi 2,5 hektar. Tanam pilar dilakukan secara adat. Iya, secara adat. Oke Bapak, terima kasih banyak. Ya, mudah-mudahan mimpi sekolah baru untuk sumber daya manusia Adonara yang lebih baik akan terwujud dalam waktu yang tidak terlalu lama. Ya, itulah kita mengharapkan. Lamgeok, Sausina semuanya mengharapkan. Ya. Terima kasih Bapak. Cukup satu ya Pak.